cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan sama-sama belajar dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam ayat ini ada 3 kata yang kita garis bawahi. Yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketoklah. Lembaga Alkitab Indonesia dengan jelas memberikan judul hal pengabulan doa. Jadi paling tidak kita akan lebih mudah mengerti yang dimaksud dengan kata mintalah itu adalah permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi coba saya akan mengajak kita sedikit berimajinasi. Coba bayangkan keadaan waktu itu saat Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Sewaktu Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kira-kira ada tidak orang yang berpikir seperti ini? Loh, kan belum ada siapa-siapa, ya kan? Seharusnya, urutannya kan harusnya begini.
carilah dulu, ya kan? Setelah mendapat, ketoklah. Setelah pintu dibukakan, baru minta, ya kan? Nah, kira-kira ada yang berpikir seperti itu? Atau mungkin saudara yang sementara mendengar program ini baru sadar juga, iya ya, ternyata seperti itu mungkin urutannya kan? Ya sudahlah, tidak usah dipikir saudara. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Terbalik ya. Ya itu sekedar intermezzo saja. Oke, kita akan kembali ke konteks yang tadi. Oh ya, nanti di akhir saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang Matius 7 ayat 7 ini. Ya, disimak sampai akhir. Kita kembali ke konteks. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apakah semua yang kita minta itu akan diberikan? Kemudian permintaan seperti apa yang Tuhan akan kabulkan? Kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 3 bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Berarti haruslah minta yang benar dan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Kalau misalkan ada orang yang berbuat curang kepada kita, mungkin dia menyakiti kita dan kita harus mungkin menanggung kerugian yang besar. Bolehkah kita berdoa seperti ini? Tuhan, semoga orang yang curang itu alami kecelakaan, mati, ya kan? Apakah permintaan doa seperti itu akan Tuhan kabulkan? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena jelas-jelas salah. Itu doa yang jahat di mata Tuhan. Justru Alkitab menulis seperti ini. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi, yang diminta harus yang benar dan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Coba saat ini saudara ingin minta apa kepada Tuhan? Apakah permintaan saudara itu sudah benar dan bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri? Nah, jika sudah benar dan bukan untuk kesenangan diri sendiri, mari coba kita baca ayat ini. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang pertama, mintalah maka kamu akan mendapat. Kemudian yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah di sini berbicara tentang usaha. Jangan berhenti sampai diminta, tetapi harus ada usaha dari kita. Jika kita meminta pekerjaan, maka ya kita harus berusaha untuk membuat lamaran, cari perusahaan yang sesuai dengan bidang kita. Jangan hanya berdoa, meminta pekerjaan, setelah itu hanya bersantai, menunggu. Ada istilah sekarang itu kaum rebahan, ya kan? Mager, malas gerak. Kalau tidak mau berusaha, jangan pernah berharap akan mendapat apa yang kita inginkan. Oke ya. Jadi setelah kita meminta, setelah kita mencari, sudah mendapat. Langkah selanjutnya adalah apa? Ketoklah. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah di sini hampir mirip dengan yang kedua, yaitu masih berbicara tentang usaha, tetapi yang lebih spesifik. Jangan hanya menunggu di depan pintu tanpa berbuat apa-apa. Ketoklah menunjukkan satu tindakan kreatif. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda untuk tindakan yang sama. Suatu tindakan menjadi sia-sia saat kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan tetap melakukan suatu tindakan yang sama secara berulang-ulang. Saat kita bermimpi mengharapkan otot bicep ini menjadi lebih besar, ya, kita harus menambah berat beban barbel. Jika kita masih bertahan mengangkat barbel yang ringan terus-menerus, dipastikan otot bicep ini tidak akan bertambah besar. Jadi ketoklah artinya apa? Kreatiflah dalam hidup ini, kembangkanlah potensimu yang ada yang Tuhan berikan. Nah, saya mau coba ceritakan sedikit pengalaman pribadi saya dengan ayat Matius 7 ayat 7 ini ya. Setelah lulus kuliah tahun 2005, saya langsung bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Surabaya.
Selama setahun lebih saya bekerja di perusahaan itu, saya merasa ingin mandiri. Saya mau bekerja sendiri dan akhirnya saya resign dan mencoba di desain interior dan mebel saat itu. Lumayan juga menyesuaikan diri dari yang setiap bulan rutin menerima gaji, akhirnya tidak lagi menerima gaji rutin setiap bulan. Dan ternyata tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Setelah mengerjakan sekitar 5 proyek waktu itu, saat itu belum ada lagi pekerjaan yang baru. Nah, di situ saya mulai bingung. Aduh, gimana ini? Akhirnya saya coba merenung dan menyendiri. Saya pergi ke satu bukit doa di luar Surabaya saat itu. Nah, awalnya saya pikir di bukit doa tersebut ada banyak orang yang nginap, seperti biasanya kita retreat. Ternyata dugaan saya salah, saudara. Di tempat itu sunyi senyap, tidak ada orang lain yang nginap, hanya penjaga dan saya saat itu. Jadi saya cukup menegangkan juga suasananya ya, di tengah seperti hutan begitu. Malam terdengar suara binatang dan saya sendirian. Cukup takut juga dan benar terjadi, saudara. Di malam itu saya tidur, saya ketindihan. Ada satu bayangan yang besar hitam menindih saya dan saya berteriak dalam nama Yesus. Saya tengking, saya usir. Susah payah dan akhirnya puji Tuhan bayangan itu pergi juga. Bangun pagi ya, saya jalan ke gua kecil. Ada gua-gua kecil tempat orang biasanya masuk untuk berdoa. Di situ ada sebuah Alkitab kecil yang warna biru, hanya terjemahan baru. Situ saya berdoa, Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan, dan saya buka secara acak Alkitab tersebut. Nah, jangan ditiru, saudara ya. Untung yang dibuka ayatnya ya masih bagus ya kan. Kalau yang tidak bagus gimana? Dan yang saya buka saat itu adalah Matius 7 ayat 7. Saya lihat, saya baca, saya bilang ayat ini sudah sering sekali saya baca. Tapi saat itu saya coba renungkan dan seperti yang sudah saya bahas tadi di atas, saya coba merenungkan dan saya coba minta pekerjaan dari Tuhan. Ya, pulang dari bukit doa tersebut, saya tidak hanya minta, akhirnya saya berusaha, saya cari, saya mencari, saya lakukan apa yang saya bisa. Saya masukkan di koran untuk menerima privat les AutoCAD. Padahal waktu itu saya tidak terlalu menguasai AutoCAD. Saya beli bukunya, saya belajar, saya bertanya kepada teman-teman saya. Waktu itu saya ketok, saya coba apa yang saya bisa. Dan di akhir 2006, ada teman saya bertemu dengan seorang pengusaha dari Palu. Pengusaha tersebut mau membuat mebel dan teman saya langsung ingat, oh saya mengerjakan mebel. Dia mengajak bertemu saat itu dan singkat cerita kami bertemu dan setelah pertemuan itu puji Tuhan belum ada keputusan apa-apa ya. Tapi berawal dari pertemuan itu akhirnya saya berangkat ke Palu ya. Saya berangkat, saya memulai semuanya dari nol, tidak ada apa-apa sama sekali. Saya waktu itu masih bujang sendirian ngekos dan puji Tuhan, Tuhan memberkati sampai hari ini. Saya akhirnya menikah, punya 1 istri dan 3 orang anak. Tidak terbalik kan? Ya, 1 istri dan 3 orang anak. Dan saya melihat ayat ini dinyatakan dalam kehidupan saya. Jadi saya berdoa saat ini, saudara-saudara sekalian mungkin yang bergumul tentang pekerjaan, minta sungguh-sungguh, carilah dan ketoklah. Jangan hanya berhenti diminta, tapi cari, berusaha sampai mendapat. Dan jangan sampai hanya di situ. Ketoklah, kreatif, lakukan hal yang baru. Yakinlah Tuhan Allah yang sama akan memberkati hidup saudara dan hidup saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali menegur kami, menguatkan kami agar supaya kami meminta dari Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami minta, kalau itu benar, Tuhan akan memberikannya. Dan tidak sampai di situ saja Tuhan, kami akan mencari sampai kami mendapat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dan kami akan ketok. Kami akan berusaha kreatif melakukan hal-hal yang baru dalam usaha kami, dalam apa saja yang kami kerjakan. Disitulah kami percaya Tuhan bersama kami, Tuhan akan memberkati hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin.